Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, saya akan berbicara tentang pertandingan tadi malam antara Indonesia melawan Argentina. Mohon maaf situasinya seperti ini ya, saya sambil tiduran karena sekarang saya sedang dalam masa pelatihan, jadi bukan pelatihan pelatih sepak bola ya, tapi sekarang program pesantren ya. Jadi saya mengikuti pesantren One Product. Kebetulan saya dapat pelatihan magang di pesantren Darul Arkom. Nah, ini saya sedang berada di penginapan, tepatnya di Asrama Putri Darul Arkom ya, karena Asrama Putri semuanya ini dipakai untuk para tamu. Kebetulan santrinya pulang, jadi nggak ada kegiatan pesantren di sini. Jadi ini sangat kondusif untuk kegiatan OPOP. Tapi saya nggak bakal berbicara tentang itu. Nanti juga saya akan upload video tentang kegiatan saya saat mengikuti pelatihan ini. Jadi tadi malam saya nggak nonton Indonesia lawan Argentina secara live karena tadi malam itu ada apa? Ada pelatihan. Saya sampai jam setengah 10 malam, jadi nggak bisa nonton. Tapi setelah pelatihan saya penasaran tentunya dengan gameplay Indonesia. Jadi saya tonton di RCTI Plus ini. Saya tonton dari awal sampai akhir dan maaf deh, sedang gak enak badan juga nih kawan-kawan, kecapean ya. Jadi selanjutnya Indonesia itu bermain Spartan ya, sangat Spartan. Saya nggak hanya nonton matchnya saja, tapi juga saya banyak menonton bagaimana sih review-review para para pandit sepak bola Indonesia, para pemerhati sepak bola Indonesia tentang permainan Indonesia, dan saya sangat menyayangkan ternyata banyak para pandit atau ya oknum lah, bukan pandit keseluruhannya, oknum atau sebagian kecil pandit sepak bola atau pemerhati sepak bola yang me yang terlalu menyudutkan gitu, yang terlalu menyudutkan pola permainan Indonesia atau menyudutkan Sintayong sendiri, atau dalam hal ini memberikan kritik-kritik yang negatif kepada para pemain. Uh, Seperti tadi malam itu para ada seorang komentator, nggak usah saya sebutkan namanya dan juga nggak usah saya sebutkan channelnya karena banyak yang melakukan live reaction. Jadi ada yang berbicara bahwa wah, kenapa bermainnya seperti ini, kenapa susah bawa bola dan lain sebagainya. Oke, begini kawan-kawan ya. Apalagi kalau misalnya dia itu orang yang betul-betul anti naturalisasi, atau misalnya uh, anti Sinteyong yang sudah dulu pernah banyak viral ya. Jadi bukannya saya sangat pro kepada Sinteyong, bukan. Jadi orang yang betul-betul ingin dapat piala AFF atau medali emas, yang berbicara bahwa Sintayong itu nggak ada prestasinya gitu, Sintayong udah beres saja, out saja. Tapi begini ya kawan-kawan, saat kita tim nasional Indonesia kita bermain dengan tim nasional yang jauh di atas kita peringkatnya, contohnya Argentina udah jauh lah itu bumi dan langit, kita nggak bisa menyamakan diri kita seperti timnas Inggris, kita nggak bisa menyamakan diri kita seperti timnas Prancis atau Kroasia yang mampu mengimbangi Argentina. Ya kita Indonesia is Indonesia. Saya suka dengan statement dari Coach Justin ya. Meskipun saya nggak terlalu pro banget kepada Coach Justin, banyak juga hal-hal yang menurut saya tidak sepakat atau sepaham dengan Coach Justin. Karena memang ya kita sebagai manusia kadang sepaham, kadang enggak. Tapi dalam hal ini saya sepakat dengan Coach Justin bahwa saat ditanya nih di live reactionnya, saat ditanya Coach bagaimana perbandingannya, nggak bisa dibandingkan lah antara tim nasional Argentina dan Indonesia. Meskipun tim nasional Argentina tadi malam menggunakan banyak pemain di pemain cadangannya ya, tapi Argentina is Argentina, pemain lapis duanya pun itu bermain bagi tim-tim yang bagus gitu, berbeda dengan tim nasional Indonesia yang menurut saya ya masih meniti ke jalan yang lebih baik. Karena maksud saya meniti ke jalan lebih baik karena ya nasional Indonesia sekarang sudah agak bagus lah ya pengelolaannya di bawah Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan ini menjadi kunci keberhasilan tim nasional Indonesia ke depannya. Bukan hanya sekarang saja, jika seandainya Pak Erick Thohir selesai menjadi ketua umum, saya ingin ini dilanjutkan ya. Vibe atau suasana positifnya dilanjutkan. Nah, itu ya. Jadi ya nggak bisa dibanding-bandingkan.
Jadi kita kalau nonton Indonesia melawan tim yang seperti itu, lawan Argentina atau Belanda atau Inggris contohnya ya, ya kita turunkan ekspektasi sedikit. Kita turunkan ekspektasi kita dengan pola permainan Indonesia agar kita bisa melihat perkembangan tim nasional Indonesia. Kita lihat sisi positifnya. Tapi kalau seandainya lawan Thailand, lawan Malaysia, kemudian lawan misalnya Uni Emirat Arab, Qatar, Palestina, ya memang kita harus menargetkan target yang tinggi, Kuwait, Jordan. Tapi kalau lawan tim yang peringkat dunianya tinggi di atas, tolonglah turunkan dulu ekspektasi kita, karena nggak bisa dibandingkan antara seorang antara seorang contohnya Asnawi gitu ya dengan misalnya back Belanda contohnya. Mohon maaf ya, lagi masuk angin juga kawan-kawan. Dengan seorang Van Dijk gitu, atau Elkan Baggett dengan seorang Van Dijk nggak bisa. Kalau Jordi Amat kan ya emang sudah teruji tim-tim bagus. Itu salah satu langkah yang bagus sebenarnya untuk mencari pemain-pemain dengan grade A seperti ini. Saya bukannya terlalu pro kepada naturalisasi, enggak juga ya, naturalisasi boleh. Tapi kan kalau namanya Jordi Amat, Elkan Baggett, dia punya darah Indonesia dan berhak ya mendapatkan kesempatan untuk bermain untuk Indonesia karena memiliki darah Indonesia seperti kita semuanya, seperti saya terutama. Maka dari itu timnas Indonesia tadi malam bermain, menurut saya ya sangat apik kawan-kawan. Spartan dengan sangat apik, kontras dengan apa yang diperlihatkan oleh tim nasional Indonesia. Mohon maaf sebelumnya saat melawan tim nasional yang lebih superior gitu ya. Jadi fighting spiritnya ada. Kalah 2-0 itu hal yang luar biasa bagi tim nasional Indonesia ya. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Argentina pun kesulitan menerobos, meskipun Argentina tidak bermain dengan Lionel Messi, Angel Di Maria dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi ya Argentina is Argentina ya. Ini menjadi tolak ukur bahwa tim nasional Indonesia itu telah berkembang dengan baik di bawah asuhan seorang Sinteyong. Mentalnya itu loh kawan-kawan. Kalau lihat Asnawi tadi malam itu bisa nekel bagan Nacho ya. Lupa lagi saya. Itu ngantongin Asnawi. Betul-betul luar biasa. Debut dari seorang Seni Patinama juga bagus. Kemudian Iva Jenner tadi malam juga bagus. Marcelino luar biasa ini kak. Jadi juga harus kita soroti bahwa Marcelino bermain dengan baik ya kawan-kawan. Nah ini dia poin-poin yang harus kita tangkap ya, ini bahwa tim nasional Indonesia telah berkembang sedikit demi sedikit. Jadi kita beri apresiasi lah ya, Nah yang harus kita target tinggi adalah nanti di Piala Asia kawan-kawan. Piala Asia Indonesia harus mampu berbicara banyak karena Piala Asia ini sangat penting. Saya juga sepakat dengan kata-kata Coach Justin yang bicara bahwa kita nggak juara AFF berapa kali pun itu nggak ngaruh. Juara SEA Games berapa kali pun nggak ada prestisenya ya kawan-kawan. Apa kita mau seperti Singapura yang 4 kali juara AFF tapi nggak pernah lolos ke Piala Asia? Seandainya kita lolos terus ke Piala Asia, kemudian lolos dari grup itu lebih daripada 10 Piala AFF. Itu lebih daripada 10 Piala AFF, karena menurut saya juga sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Coach Justin. Untuk apa kita banyak menjuarai trofi turnamen yang tidak masuk kepada kalender FIFA. Seandainya AFF masuk kalender FIFA, oke lah, itu pasti prestisenya tinggi. Tapi kan AFF ini tidak masuk kalender FIFA. Kemudian SEA Games pun sama, tidak masuk kalender FIFA. Dan menurut saya tingkat prestisenya ya tidak sebegitu prestise. Maka dari itu targetnya adalah lolos terus Piala Asia setiap edisinya. Dan ini yang harus ditanamkan kepada tim nasional Indonesia, bukan hanya juara AFF, meskipun ya banyak masyarakat Indonesia yang masih penasaran kapan sih kita juara AFF. But remember ya, kalau kita menargetkan target yang tinggi, insya Allah Piala AFF akan direngkuh. Maka dari itu target tinggi terus. Piala Asia, lolos Piala Asia. Nanti insya Allah lambat laun yang namanya prestasi itu akan
akan semakin baik. Kemudian masalah naturalisasi, ya naturalisasi kita memang butuh sekarang untuk jangka pendek, karena kan yang namanya Sintayong itu pendek loh masa kontraknya, hanya berapa tahun saja, kemudian tahun ini adalah tahun yang terakhir. Nah, maka dari itu Coach Sintayong pun ingin selain memotong generasi, Coach Sintayong ingin mendapatkan perkembangan tim nasional Indonesia dengan cara short term ya, jangka pendek ya, ini dengan cara memasukkan banyak pemain keturunan. Nah, tapi kedepannya ini harus menjadi sebuah yang harus dipertimbangkan, yakni memperbaiki pembinaan di usia muda. Nah, pembinaan di usia muda ini sangat penting supaya nanti ke depannya para pemain kita itu bisa diisi dengan para pemain yang lokal yang mampu bersaing dengan para pemain keturunan. Contohnya saja macam Jepang atau Korea, Kim Min-jae ya. Kim Min-jae sekarang bermain untuk Napoli. Kita lihat saja Kim Min-jae kualitasnya bagus. Maka dari itu pemain Korea itu semuanya lokal tapi mendunia. Ada juga Song Heung-min di mana di Tottenham Hotspur. Kemudian banyak sekali pemain Korea dan juga Jepang yang bermain di liga-liga top Eropa. Nah, kita harus ngikutin itu ya. Minimal kita memang susah untuk masuk Premier League. Jadi minimal kita masuk ke liga-liga di Asia dulu saja ya. Sedikit demi sedikit. Liga Jepang kita masuk, arahannya Tokyo Verdy, mudah-mudahan nanti naik ke J-League 1. Kemudian ada juga Asnawi, mudah-mudahan ke League 1 masuk, sehingga nanti akan dilihat oleh para klub-klub di Eropa. Klub di Eropa pun pastilah kita nggak bakal langsung tembus ke Manchester United, nggak bakal langsung tembus ke Chelsea, nggak mungkin lah, karena kita tahu kualitas para pemain kita. Jadi harus sadar diri lah ya. Paling nanti jika pemain kita bagus, masuklah Fenerbahce, kemudian masuklah nanti ke tim Jerman dulu ya. Ada tim Jerman macam Schalke atau Hamburg, Frankfurt, gitu. Masih bisa lah menurut saya lah ya. Frankfurt, kemudian tim-tim ya kita coba dari tim Slovakia dulu ya. Seperti kemarin Egy dan juga Witan, kemudian tim-tim di Belgia. Nah, itu kita coba. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang match tadi malam antara Argentina dan Indonesia. Ini adalah pengalaman berharga bagi tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya tim nasional kita akan lebih berkembang lagi. Dan harapannya targetnya nanti di Asia itu lolos grup, mudah-mudahan ya. Meskipun berat ya lawannya, ada Irak, kemudian ada Jepang dan juga Vietnam. Kalau Vietnam sering kita melawannya dan kesulitan juga lawan Vietnam. Tapi kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa. Oke, saya Ahmad Satya Fajrul Rahman. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.